Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan, puji dan syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik serta hidayah yang Allah karuniakan kepada kita semua. Kemudian juga nikmat iman, nikmat Islam sebagai nikmat terbesar para kaum muslimin dan muslimat. Dan juga tentu saja setelah nikmat Islam, Allah karuniakan, Allah hadirkan nikmat kesehatan, nikmat taufik serta hidayah, kemudian juga nikmat-nikmat lainnya yang begitu luas, yang begitu banyak, dari mulai nikmat yang ada di ujung kepala sampai ujung kaki yang tak pernah kita hitung nikmat-nikmat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya secara gratis. Dan kita selaku manusia, makhluknya, kita wajib untuk mensyukurinya, salah satunya dengan menghadirkan mata, hati, kemudian pendengaran kita untuk bertolabul ilmi. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita, Nabi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdillah, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita sudah tiba hadir di hari Senin malam, malam ke 8 bulan Zulqa'dah 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 5 Mei 2025. Alhamdulillah, atas izin Allah kita semuanya diberikan kesempatan untuk hadir kembali bersama Bumiku Mengaji dalam rangka bertolabul ilmi. Dan seperti biasa, untuk hari Senin malam kita akan mengkaji kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Mun, yaitu kitab Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibimbing oleh guru tercinta Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Di mana pada malam hari ini, insya Allah kajian akan kajian malam hari ini akan membawakan tema tentang masuk Islamnya Ali bin Abi Thalib. Namun jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai, kami ingin sampaikan beberapa tata tertib ataupun juga adab-adab majelis kajian Bumiku Mengaji di Zoom meeting ini. Yang pertama jemaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, menjaga menjaga adab majelis yang mulia, dan khususnya bagi akhwat tetap untuk menutup auratnya. Kemudian juga tentu saja kita akan persiapkan untuk kajian ini dengan catatan-catatan kita agar kita dapat bermurojaah. Selanjutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah yang baru saja bergabung ke dalam Zoom meeting Bumiku Mengaji edisi hari Senin 5 Mei 2025. Selanjutnya ada berikutnya adalah insya Allah untuk penyampaian materi kurang lebih 1 jam ke depan akan disampaikan oleh Ustaz Zona Ali. Selanjutnya di sesi kedua nanti insya Allah kami akan buka forum tanya jawab untuk pertanyaan yang jamaah haturkan atau sampaikan, dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat disampaikan pertanyaannya secara interaktif dengan mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom meeting ini. Yang selanjutnya insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk open mic ataupun juga di unmute sehingga jamaah dapat berinteraksi langsung bertanya kepada Ustaz Zona Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Selanjutnya jamaah sekalian, kami ingin sampaikan em, untuk
eh, jamaah yang baru saja bergabung bersama Bumiku Mengaji dan juga belum mengetahui kegiatan ataupun juga agenda-agenda kajian Bumiku Mengaji, insya Allah oleh panitia akan di-share untuk info-info kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Dan ada pula pada jamaah yang baru saja bergabung bersama komunitas Bumiku Mengaji, insya Allah kami akan sampaikan link khusus untuk bergabung ke dalam grup Bumiku Mengaji dan link ini sudah disediakan untuk em, grup Ikhwan maupun juga grup Akhwat. Untuk selanjutnya insya Allah akan di-share oleh Ana di chatbox Zoom meeting ini sehingga bagi jamaah yang belum bergabung di dalam grup Bumiku Mengaji tinggal diklik untuk tautan yang disediakan nanti dan insya Allah jemaah dapat bergabung bersama komunitas Bumi Gunung Kaji. Selanjutnya bagi jemaah yang merasa tertinggal ataupun juga tidak menyimak atau terlewat kajian-kajian ataupun juga topik-topik yang pernah diselenggarakan oleh Bumi Gunung Mengaji, jamaah dapat menyimak atau mendengarkan ataupun juga menyaksikan rekaman dari kajian-kajian tersebut melalui channel YouTube Bumiku Mengaji. Selanjutnya jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, untuk sementara info yang dapat kami sampaikan itu yang dapat kami sampaikan terlebih dahulu sambil menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala di update WA terbaru belum ada informasi dari beliau dan juga di grup pun juga demikian belum ada informasi dari beliau. Untuk itu kami mohon bersabar kepada seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawadir Hafizullah Ta'ala. Demikian untuk informasi sementara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita Alhamdulillah. Nah, ini Alhamdulillah Ustazuna Ali baru saja bergabung, baru saja join dan baru saja diadmit oleh panitia. Alhamdulillah beliau Hafizullah Ta'ala diberikan kemudahan kelancaran sehingga beliau dapat bergabung bersama Zoom meeting buku mengaji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Sehat kabar Kang Zai? Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah baik saya Ustaz. walafiat. Alhamdulillah alhamdulillah Ustaz. Baik, Alhamdulillah kami sudah menunggu kopinya mana Ustaz? Sudah siap Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segera Malam ini menyusul lagi Ustaz ya bikin teh, kopinya. belum bikin kopi nih Kang Zai. Oh, bikin teh, Masya Allah. Anak Alhamdulillah. kemarin teh, sekarang kopi. Masya Allah. Di situ. Tapi Ustaz, Alhamdulillah kami sudah hadir bersama di sini ada eh, 30 35 jamaah ya, Masya Allah. Ini 5 Masya akunnya, Allah. ini panitia. Untuk jemaah sudah ada 35, Alhamdulillah, Alhamdulillah jemaah sekalian. Dan insya Allah kita Alhamdulillah. akan simak kajian Sirah Nabi SAW pada malam hari ini, yakni tentang masuk Islamnya sahabat Nabi yaitu Adi bin Abi Hatim. Demikian untuk pembukaan. Untuk selanjutnya kami persilahkan pada Ustazuna Ali untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustazi, barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان. Saudaraku, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita
Kita bersyukur yang telah menganugerahkan kepada kita tauhid dan sunnah yang itu merupakan ajaran Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan nikmat ini kita terus digembleng, terus dididik, terus diarahkan, terus diberi petunjuk untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semua hal yang mengarahkan kepada kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan dan peringatkan kita jangan sampai terjerumus ke dalam hal tersebut. Semua hal yang membuat seseorang itu semakin dekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun telah ditunjukkan kepada kita, sehingga kita tidak perlu berinovasi, tidak perlu mengarang ibadah, tidak perlu berbuat bid'ah, karena kita telah dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicukupi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita, kajian kita di dalam sirah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih membahas beberapa ayat, ya sebagaimana kalau jika antum mengingat bahwa pada kajian sebelumnya kita membahas tentang sebab turunnya dari beberapa ayat dari surat Al-Hujurat. Ya, beberapa ayat yang menjadi sebab turunnya surat Al-Hujurat, yaitu sebagian dari Bani Tamim yang memanggil-manggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari depan rumah beliau, ya, yang dikatakan hujurat artinya dalam bahasa Arab hujurat itu jamak dari hujrah yang artinya kamar, ya. Kita menyebutnya bilik atau kamar, tapi itulah hakikat rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya antum membayangkan rumah petak, ya, bahwa rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti itu, seperti rumah petak, bahkan lebih sederhana dari itu, tidak memiliki perabotan sama sekali, tidak ada meja kursi, ya. Rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah sederhana. Bahkan Imam Hasan Al Basri pernah memasuki rumah itu, ya, ketika beliau ke kota Madinah. Beliau mengatakan bahwa beliau bisa memegang eh, apa namanya plafon dari rumah Nabi Muhammad SAW, langit-langit dari rumah Nabi Muhammad SAW, karena begitu rendahnya. Dan ketika beliau harus memasuki pintunya, beliau harus membungkukkan kepalanya untuk bisa masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW. Inilah kesederhanaan Nabi kita Muhammad SAW di dalam beliau tinggal di rumahnya, dan itu juga adalah rumah dari wanita-wanita termulia yang pernah hidup di muka bumi, yaitu ummahatul mukminin radhiyallahu anhun. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di awal tahun ke-9 Hijriyah ini datanglah 10 utusan dari Bani Asad bin Khuzaimah, yang di antara mereka ada yang bernama Hadrami bin Amir, ada yang bernama Dhirar ibn al-Azwar, ada Wabisah ibn Ma'bad, ada Nuqadah, ya, ibnu Abdullah, dan ada Tulaihah ibnu Khuwailid. Ya, beberapa orang utusan dari Bani Asad bin Khuzaimah. Tulaihah bin Khuwailid ini nantinya, ya, Tulaihah ini nantinya akan ada cerita bahwa dia kemudian mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Ya, dia mengklaim menjadi seorang nabi, dan walaupun akhirnya nantinya dia bertaubat, dia masuk Islam. Ya, nanti insya Allah kita akan membahas itu di akhir tahun ke-10 Hijriyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dengan para sahabatnya. Mereka datang mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadrami bin Amir berkata, ya Rasulullah, inna syahidna anna Allah wahdahu la syarika lah, wa annaka abdullah abduhu wa rasuluhu, wa jinaka ya Rasulullah, wa lam tab'ath ilayna ba'tha, wa lam nuqatilka kama qatalatka al-Arab, wa nahnu ala man wara'ana. Ya, dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah dan tidak ada sekutu baginya. Dan kami bersaksi engkau adalah hamba dan utusannya. Dan kami datang kepadamu ya Rasulullah. Engkau tidak pernah mengirim pasukan untuk menyerang kami. Dan kami pun tidak memerangimu sebagaimana bangsa-bangsa Arab yang lainnya memerangimu. Ya, dia mengatakan seperti itu. Dan kami utusan dari kaum kami yang semuanya adalah seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat Al-Hujurat ayat 17,
yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum walillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka menyebut-nyebut kepadamu akan keislaman mereka. Artinya mereka menceritakan, beruntung kamu Muhammad dengan keislaman kami. Bahwa kami ini bangsa besar. Bangsa-bangsa yang lain yang tidak lebih besar dari kami, mereka memerangi, mereka datang, mereka tidak datang. Mereka malah kamu datang dengan pasukan atau berperang denganmu. Sedangkan kami bangsa yang lebih besar dari itu semuanya, kami tidak memerangi. Engkau tidak memerangi kami. Kami dengan legowo memeluk Islam. Beruntung kamu, istilahnya begitu. Ya, seakan-akan dia menyebutkan keberuntungan Nabi Muhammad SAW dengan keislamannya. Allah menjawab, qul la tamunnu alayya islamakum. Katakanlah, jangan kamu menceritakan keislaman kalian. Jangan kalian menyebutkan karunia kalian kepada kami karena keislaman. Ya, keislaman yang mereka lakukan itu bukanlah untuk keberuntungan Nabi Muhammad SAW atau untuk keberuntungan Islam. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Namun Allah lah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kalian dengan memberikan petunjuk kepada kalian untuk beriman. In kuntum shadiqin. Jika kalian memang benar-benar beriman. Di dalam riwayat An-Nasa'i, di dalam Sunanul Kubra dengan sanad yang hasan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan ketika utusan Bani Asad menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mulai berbicara. Mereka menyampaikan begini, qatalaka Mudhar walasna biaqallihim adada wala akallihim syauka wasalna rahimak. Faqala li Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma takallamu hakatha. Ya, mereka menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mudhar, sukumu, ya, dari kabilahmu, dari bangsa Quraisy, memerangimu. Sedangkan kami tidak lebih sedikit dari mereka. Kita juga banyak, kita juga bangsa besar. Dan juga kita tidak lebih sedikit senjatanya. Kita punya persenjataan yang sangat signifikan, sangat cukup. Namun kami datang untuk menyambung silaturahim denganmu. Mereka tidak, walaupun mereka keluarga. Dan ini kemudian Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, ya, kepada Abu Bakar dan Umar, takallamu hakadha. Mereka berbicara begini, kata Nabi SAW. Mereka, kemudian Nabi SAW bersabda, inna fiqha ha'ula'i qalil, wa inna syaitana yantiqu ala alsinatihim. Sesungguhnya mereka sedikit sekali pemahamannya. Dan sesungguhnya syaitan sedang berbicara melalui diri mereka atau melalui lisan mereka. Maka kemudian tidak lama setelah itu turunlah firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 17 ini. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka menyebut-nyebut kepadamu akan keislaman kalian, jawablah. Jangan kalian menyebut-nyebut keislaman kalian kepada, namun Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kalian dengan memberi petunjuk kepada kalian untuk beriman jika kalian adalah orang yang benar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidh Ibnu Hajar menceritakan, menyampaikan di dalam Fathul Bari, setelah menyebutkan riwayat-riwayat ini, Bani Asad ini termasuk kabilah yang murtad di masa wafatnya Rasulullah SAW. Dan mereka mengikuti Tulaihah ibn Khuwailid al-Asadi ketika dia mengklaim sebagai seorang nabi. Setelah itu terjadi peperangan sengit antara mereka dengan pasukan Khalid ibn Walid radhiyallahu an di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan kemudian mengalahkan mereka sampai telak, mereka kalah habis, dan mereka yang tersisa dari Bani Asad ini pun memeluk Islam. Kemudian Tulaiha al-Asadi yang tadinya mengaku nabi bertaubat, dan kemudian dia menjadi seorang muslim yang baik. Di sini memberi pelajaran kepada kita semuanya, saudaraku fillah, bahwa terkadang sebagian kita, seseorang di antara kita, syaitan itu berbicara melalui lisan sebagian dari kita. Ini yang perlu diperhatikan. Bahwa kata Nabi SAW, inna fiqha ha'ula'i qalilun wa inna syaitana yantiqu ala alsinatihim. Sesungguhnya pemahaman mereka sangatlah sedikit dan sesungguhnya syaitan berbicara melalui lisan mereka. Artinya di sini menunjukkan kepada kita bahwa terkadang kebodohan, kejahilan,
itu menyebabkan seseorang tanpa disadari, setan itu menunggangi lisannya. Tanpa disadari setan itu menunggangi lisannya. Yang sehingga tanpa disadari dia mengucapkan hal-hal bukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tapi ridhonya syaitan. Dan ini adalah menunjukkan lemahnya pemahaman seseorang tentang agama. Sebagaimana misalnya ada orang mengatakan bahwa setiap kita itu memang memiliki maksiat pilihan masing-masing. Misalnya begitu. Dia milih minum khamar, ini milih minum riba, itu milih ini milih itu. Semuanya memiliki menu maksiatnya sendiri-sendiri. Misalnya seperti itu. Wal'iyadzubillah. Orang yang mengucapkan seperti ini, dia seakan-akan mentolerir maksiat. Seakan-akan seperti itu. Dan seakan-akan dia tidak bisa membedakan mana al-kabair dan mana as-saghair. Mana dosa besar dan mana dosa kecil. Mana dosa kecil. Yang Allah Subhanahu wa taala yang menyebut alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lama. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan dosa-dosa keji dan perbuatan dosa-dosa besar kecuali dia melakukan dosa-dosa kecil. Innallaha wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Allah Maha luas ampunannya. Itu menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim tidak boleh ridho dengan kondisi maksiat yang ada pada dirinya. Dan dia harus berusaha memerangi. Walaupun kita tahu bahwa manusia itu tempatnya salah, tapi bukan berarti kemudian dia mewajarkan kesalahan yang ada pada dirinya. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terutama sebagai seorang penuntut ilmu agama harusnya dia memilih untuk mengetahui mana itu dosa-dosa besar dan menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Juga ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara lemahnya pemahaman sebagian orang dan juga yang akibatnya menyebabkan syaitan itu berbicara melalui lisannya adalah terkadang sebagian orang yang merasa dirinya adalah tokoh, sebagai tokoh masyarakat. Apakah itu latar belakangnya pejabat, atau artis, atau yang semisalnya. Yang kemudian dia memeluk Islam atau hijrah, menjadi seorang yang hijrah, menjadi orang yang lebih baik. Akhirnya kemudian dia merasa hijrahnya dia itu memberikan keberuntungan bagi Islam atau memberikan keberuntungan bagi kelompok atau ormas tertentu. Ini adalah suatu kebatilan yang sangat disayangkan, mungkin terjadi bagi sebagian orang. Mungkin hal ini tidak terucap bagi sebagian orang, ikhwafillah. Namun hal ini harus diwaspadai dari diri kita. Jangan sampai kita merasa Islam diuntungkan dengan adanya kita. Bahwa dakwah tauhid dan sunnahnya untung ada si fulan, untung ada si fulan, untung ada si fulan. Walaupun si fulan itu statusnya sudah sampai pada level ustadz atau syekh sekalipun. Malah sebaliknya. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kalian, yang telah memberikan hidayah kepada kalian kepada keimanan jika kalian memang orang yang benar. Maksudnya adalah ikhwatal iman, jika ada di antara antum, di antara kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang sunni salafi, bahkan menjadi ustadznya, itu bukan karena hebatnya dia, Allah yang memberi karunia kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepadanya untuk memeluk keimanan, hadakum lil iman, yang memberikan petunjuk untuk beriman. In kuntum shadiqin, jika kamu memang adalah orang yang benar. Nah, masalahnya adalah apakah benar iman yang ada pada diri kita, ya khawfillah. Kita tidak pernah tahu, namun kita memohon kepada Allah Rabbal Alamin agar meluruskan hati kita, mengistiqamahkan diri kita, meminta hidayah untuk terus-menerus di atas siratal mustaqim, agar kita selalu diluruskan langkah kita dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar setiap langkah kita selalu mendekat di jalan yang lurus. Jikapun sampai kita tidak tepat di jalan yang lurus itu, setidaknya mendekati hal tersebut. Ya Rabbana ya Karim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di tahun ke-9 ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus satu kelompok pasukan kecil namanya Sariyah, ya, yang di sana Nabi SAW mengutus Abdullah ibnu Sufyan al-Kilabi radhiyallahu anhu. Ya, beliau diutus menuju Al-Qurata. Ya, Al-Qurata ini salah satu kabilah dari Bani Bakar yang biasa dikenal disebut Ubaid bin Kilab.
di bulan Rabiul Awal tahun ke-9 Hijriah untuk menyeru mereka untuk memeluk agama Islam. Bersama bersama Ad-Dhahhak Ibnu Sufyan Al-Kilabi ini ada seorang sahabat yang bernama Al-Usaid bin Salamah bin Qurat. Ya, Usaid bin Salamah bin Qurat. Dan kemudian mereka bertemu di satu tempat yang terjadi pertemuan di antara mereka, dan kemudian utusan Nabi SAW ini mendakwahi mereka untuk memeluk Islam. Namun mereka enggan. Bahkan kemudian terjadi peperangan. Ya, terjadi peperangan antara kedua kelompok ini, kaum muslimin dengan Al-Qurata ini tadi, kabilah tersebut. Dan kemudian setelah peperangan ini terjadi, mereka terkalahkan. Ya, kaum orang-orang kafir dikalahkan. Dan di saat itu, sahabat yang bernama Usaid bin Salamah bin Qurat, dia termasuk orang yang menyusul ayahnya. Namanya Salamah. Ayahnya ini tidak muslim. Ya, ayahnya ini bukanlah orang yang muslim. Yang Salamah pada saat itu berada di atas seekor kuda, ditahan kudanya. Ya, dan kemudian dia mengajak abahnya, ayahnya ini, wahai ayahku, masuk Islamlah engkau, dan sebagainya. Maka aku akan melindungimu, wahai ayahku. Karena ini dalam konteks perang. Ya, dalam kondisi di medan perang. Sang anak ini memegang kuda ayahnya, ayah tolong masuk Islamlah kamu. Aku akan jamin keselamatanmu. Jangan jangan sampai kamu terbunuh. Ya, namun ternyata sang ayah malah mencela anaknya. Ya, Salamah ini malah mencela Usaid, ini mencela Usaid dan mencela Islam. Ya, maka Usaid pun karena kesal dia menebas kudanya, bukan menebas ayahnya, kudanya, kuda sang ayah. Maka sang ayah pun jatuh dari kuda tersebut. Dan kemudian dia memegang ayahnya tersebut. Ya, ingin melindungi ayahnya, memegang ayahnya tersebut. Masih ingin berupaya untuk mengajak ayahnya untuk memeluk agama Islam. Namun qadarullah, karena kondisi perang, maka ada salah seorang muslim yang lainnya yang tiba-tiba membunuh ayah dari uh, Al-Usaid ibnu Salamah bin Qurat radhiyallahu anhu ini. Ya, artinya bukan dia membunuh, tapi seorang muslim yang lainnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di tahun yang sama Nabi SAW mengirim sariyah pasukan Alqamah bin Mujazzir. Ya, pasukan yang dipimpin oleh Alqamah bin Mujazzir radhiyallahu anhu. Sebab pasukan ini adalah karena adanya informasi yang sampai kepada Nabi SAW bahwa ada sekelompok dari Habasyah, dari Afrika, ya, mereka kumpul di dekat Jeddah, ya, di tepian pantai Jeddah untuk melakukan penyerangan kepada umat Islam. Maka oleh karena itulah, karena Nabi SAW mendengar informasi ini, beliau mengutus Alqamah bin Mujazzar Al-Mudliji radhiyallahu an untuk menghadapi mereka. Itu terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ke-9 Hijriah, dan Alqamah bin Mujazzir radhiyallahu an beliau membawa 300 pasukan berkuda. Ya, ketika orang-orang Habasyah ini tahu, ya, orang-orang Afrika ini tahu bahwa umat Islam datang menyerbu mereka, mereka lari tunggang langgang, ya, sehingga Alqamah tidak menemui peperangan dalam perjalanan ini. Maka mereka pun pulang. Sekelompok orang dari rombongan ini meminta izin kepada Alqamah untuk berangkat lebih dulu, untuk pulang lebih cepat. Ya, mereka ingin bergegas lebih cepat pulang. Maka diizinkan oleh Alqamah radhiyallahu an, dan kemudian sekelompok orang ini Alqamah menunjuk Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu an untuk menjadi pemimpin kelompok kecil yang ingin pulang duluan ini tadi. Ya, dan mereka ini selama perjalanan sering senda gurau, yang terkadang senda gurau ini, ikhwafillah, terkadang seringkali sampai pada tahapan seseorang itu menyindir atau menyinggung orang lain tanpa disadari. Ya, dia menghina ayah, menghina ibu, menghina suku, menghina ini, menghina hobi, menghina lifestyle, dan yang semisalnya. Dan itu dirasakan oleh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anh, pemimpin pasukan ini. Sehingga ketika sebagian mereka lagi istirahat, mereka duduk, mereka menyalakan api, ya, untuk menghangatkan diri, dan mereka memasak di situ. Maka Abdullah bin Hudzafah pun berkata kepada mereka, "Alaysa li alaikumus sam'u wa ta'ah?" Kata Abdullah bin Hudzafah seperti itu. Bukankah kalian sudah diwajibkan untuk taat kepadaku karena aku pemimpin kalian? Kata Abdullah seperti itu. Bukankah seperti itu? Maka rombongan ini mengatakan, bala, benar demikian. Afama ana amurukum bisyai'in illa fa'altumuhu. Bukankah ketika kalian mengakui aku sebagai pemimpin kalian,
Dan maka oleh karena itu ketika aku memerintahkan kepada kalian sesuatu, maka pasti kalian akan melakukannya. Maka mereka, sekelompok pasukan, sekelompok orang yang pulang lebih dulu ini mengatakan, bala, benar. Fa inni azimu alaikum bihaqqi wa ta'ati illa tawathabtum fi hadhihi nar. Sebagai pemimpin kalian, aku menuntut kepada kalian semuanya agar kalian nyebur semua ke dalam api itu. Kalian masuk ke dalam api ini. Ya. Abdullah bin Hudzafah memerintahkan kepada bawahannya, pada rakyatnya dalam tanda kutip di sini, ya, rakyatnya atau bawahannya ini untuk masuk ke dalam api yang dinyalakan bersama oleh mereka. Maka sebagian di antara para sahabat yang ada pada saat itu mengatakan, ya mereka ini, loh, benar dalam satu sisi taat kepada pemimpin itu wajib. Tapi bagaimana dengan yang seperti ini? Maka sebagian mereka mengatakan, innama faradna ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minan nar. Bukankah kami ini pergi menuju Nabi, memeluk Islam supaya kami lari dari api, bukan untuk nyebur ke dalam api. Maka ada sebagian orang yang berdiri ingin menjalankan perintah tersebut, menganggap bahwa ini sebuah perintah yang wajib untuk ditaati. Maka kemudian sebagian pun bergegas untuk menahan dia, dan menahan jangan sampai masuk ke dalam api. Setelah itu Abdullah bin Hudzafah mengatakan, amsiku alaikum anfusakum, innama kuntu adhaku ma'akum. Jangan, saya cuma senda gurau, saya cuma bergurau saja, kata Abdullah bin Hudzafah. Ini bahayanya pemimpin kalau sudah senda gurau, bahaya, ya, sehingga membuat bingung rakyatnya. Ya, ketika dia ngomong sudah tapi belum tapi sudah misalnya, ya membuat bingung rakyatnya ketika hal-hal yang dilakukan oleh sebagian pemimpin yang seperti itu. Maka ini pun diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini kejadian bahwa pemimpin kami ini, Abdullah bin Hudzafah, memerintahkan kami untuk masuk ke dalam api. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Pemimpin kami mengalahkan atau memerintahkan kami untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau dakhaltumuha lam tazalu fiha ila yaumil qiyamah. La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Andai kata kalian masuk ke dalam api itu, kalian tidak akan pernah keluar dari api itu sampai hari kiamat. Sesungguhnya taat itu di dalam hal yang ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf, la ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat di dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ikhwafillah. Inilah di antara kaidah ahlus sunnati wal jamaah terhadap taat kepada waliul amr, kepada pemimpin. Bahwa taat itu di dalam hal yang ma'ruf. Kita wajib taat kepada pemimpin, wajib taat. Maka setelah itu turunlah firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulil amri di antara kalian dan pemimpin di antara kalian. Allah tidak lagi mengulang wa'ati'u ulil amri minkum. Allah tidak mengulang taatlah kepada ulil amri, tapi dan ulil amri di antara kalian, menunjukkan taat kepada Allah dan Rasulnya itu sifatnya mutlak, wajib dan mutlak. Tidak ada negosiasi dalam hal ini. Tidak ada opsi untuk berkelit atau mengelak dari taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun taat kepada ulil amr mengikuti taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa'in tanaza'tum fi syai'in. Ketika terjadi perselisihan di antara kalian. Perselisihan antara kalian dengan ulil amri. Perbedaan pendapat di antara kalian, di antara sesama kalian. Fi syai'in, tentang suatu masalah. Syai'in dalam sirah nakirah. Dalam bentuk nakirah artinya mencakup segala aspek. Apakah itu perbedaan pendapat tentang ide dan gagasan. Tentang sikap. Tentang banyak hal. Farudduhu ilallahi wa rasul. Maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kembalikanlah kepada Al-Quran, kepada Allah maksudnya kepada Al-Quran, Al-Rasul yaitu maksudnya adalah kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sunnah. Farudduhu ilallahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu jika kalian memang benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khair wa ahsanu ta'wila. Itu adalah baik dan akan lebih baik lagi akibatnya.
Nah, di sini ikhwah fillah, rahimani wa rahimakumullah, adalah akidah dan kaidah ahlus sunnati wal jamaah terhadap waliul amr. Bahwa kita wajib taat kepada mereka di dalam hal yang ma'ruf. Dan itu mutlak. Ketaatan artinya begini. Bahwa tidak ada alasan, tidak ada dalih bagi seorang sunni, salafi, seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia mencari celah untuk tidak taat kepada pemimpinnya. Ya, mereka tidak boleh punya alasan untuk mencari celah untuk tidak taat kepada waliul amr, kepada ulil amr. Tidak boleh. Namun ketika sampai kepada mereka suatu perintah yang menyelisihi kebenaran, perintah itu mengajak untuk berbuat maksiat dan dosa, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misalnya diperintah untuk ninggalin sholat, diperintahkan untuk tidak bayar zakat, tapi gantinya bayar pajak misalnya. Diperintahkan untuk berbuat maksiat yang lainnya misalnya, atau minum khamar misalnya, diperintahkan untuk ini dan itu yang jelas-jelas melanggar ketentuan dan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka la ta'ata li makhluqin, la ta'ata fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat di dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya taat itu di dalam hal yang ma'ruf. Setelah itu ya khotal iman, di bulan Rabiul Akhir, di tahun ke-9 Hijriah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an untuk menghancurkan Al-Fuls. Apa itu Al-Fuls? Al-Fuls ini adalah berhalanya suku Taif, ya, sukunya Hatim At-Tai, ya, At-Tai karena dia satu bangsa yang disebut Taif, Ta, Ya, dan Hamzah. Jadi berhalanya mereka. Ali bin Abu Thalib bersama 150 orang sahabat Ansar, ya, dan 100 orang menunggang onta, 50 orang menunggang kuda. Maka mereka menyerbu suku itu di waktu fajar, menghancurkan berhala mereka, memporak-porandakannya, dan kemudian membuat akhirnya karena serangan fajar yang seperti ini membuat suku Tai ini tidak memiliki persiapan untuk menghadapi pasukan umat Islam, maka mereka pun kocar kacir, mereka banyak yang lari, dan akhirnya banyaklah tawanan baik dari anak-anak, wanita, dan yang lain sebagainya, termasuk juga adanya tawanan, adanya berupa binatang ternak, ya, onta, kambing, dan yang lain sebagainya. Di antara tawanan tersebut ada seorang yang bernama Safanah. Safanah ini saudara dari Adi bin Hatim. Ya, Adinya sendiri mengetahui serbuan itu, dia lari ke negeri Syam. Dia lari ke negeri Syam. Dan nantinya, nah insya Allah lagi kita akan masuk kepada kisahnya, ketika dia ingin menjemput saudara perempuannya yang tertawan ini tadi, dia melihat begitu besar karunia Nabi SAW kepada para tawanan, terutama kepada saudara perempuannya tersebut, yang itu menjadi penyebab masuk Islamnya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah. Mengenai masuk Islamnya Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Ibnu Hibban, At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu sendiri, beliau menceritakan. Ketika sampai berita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika berita sampai informasi serbuan pasukan utusan Rasulullah SAW, yaitu pasukan Ali bin Abi Thalib, maka aku pun lari menyelamatkan diri dari kampungku. Ya, aku lari sampai tempat yang terjauh menuju tempat terdekat dengan Romawi. Mereka pun menahan bibiku. Ya, dalam riwayat ini disebutkan seperti itu. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan saudara perempuanku. Ya, sebagaimana diriwayatkan dalam Ibnu Ishaq dalam sirahnya. Dan beberapa orang yang lainnya dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibariskan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Adi menceritakan bahwa kerabatku ini yang ditawan oleh Nabi berkata, ya Rasulullah, na'al wafid wa anqata'al walad wa ana ajuzun kabira ma bi min khidmah famunna alayya manna Allah alaik. Ya Rasulullah, uh, kami adalah orang yang sudah ditinggal jauh oleh keluarga kami dan sudah tidak ada kerabat yang menolong kami.
Kami orang-orang yang lemah, ya Rasulullah. Tidak ada yang membantu dan melayani kami. Berbuat baiklah kepada kami, ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, siapa kerabatmu yang jauh yang meninggalkan kamu itu? Kemudian dia mengatakan Adi bin Hatim. Adi tokohnya bangsa itu, kabilah tersebut. Ya, tokohnya kabilah itu. Maka Nabi SAW menyampaikan, Alladzi farra minallahi wa rasulih. Dia yang lari dari Allah dan Rasulnya. Ya, maka kata kerabat Adi ini, Nabi SAW sangat berbuat baik kepada aku. Dan ketika balik Adi bin Hatim, ya untuk menjemput saudara perempuannya ini tadi, dia berkata kepada Adi dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya, dia menyampaikan tentang bagaimana baiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan baiknya kaum muslimin kepada mereka. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu sang wanita ini tadi, nanti sebentar lagi. Sang wanita ini tadi menceritakan bagaimana baiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dia marah kepada Adi dan mengatakan kamu orang yang sangat tidak terhormat wahai Adi. Kamu biarkan saudara perempuanmu ditawan oleh orang dan kamu tinggalkan begitu saja. Sedangkan aku adalah amanah dari ayahmu. Dia marah dan sebagainya. Dan kamu lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau sangat baik. Maka menghadaplah kepada beliau. Bersikap baiklah kepada beliau. Dan dia telah berbuat baik kepada si fulan, berbuat baik kepada si fulan, berbuat baik kepada si fulan. Diceritakan semua kebaikan-kebaikan Nabi SAW. Maka ketika mendengar semua cerita akan kebaikan Nabi Muhammad SAW, akhirnya Adi pun menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika dia sampai di kota Madinah menemui Nabi SAW, semua orang melihat aku. Ya, sampai dikatakan, Ja Adi bin Hatim, Ja Adi bin Hatim. Ini pimpinannya suku Tai. Suku Tai ini datang pimpinannya. Maka aku pun menemui Nabi SAW. Setelah Nabi melihatku, beliau bersabda, Ya Adi bin Hatim, ma'afarraka an yuqala la ilaha illallah. Wahai Adi bin Hatim, apa yang menyebabkan kamu enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah? Fahal min ilahin illallah? Bukankah ilah yang berhak disembah cuma Allah saja? Kenapa kamu berat mengucapkan la ilaha illallah? Dan pertanyaan yang lain, apakah ada yang selain Allah yang layak untuk disembah dan diibadahi? Ma'afarraka an yuqal Allahu Akbar. Apa yang menyebabkan engkau enggan untuk mengucapkan Allah Maha Besar? Hal min syai'in akbaru min Allah. Apakah ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Adi bin Hatim, Ya Adi bin Hatim, aslim taslam. Ya Adi bin Hatim, aslim taslam. Ya Adi bin Hatim, aslim taslam. Wahai Adi bin Hatim, masuk Islam, kamu akan selamat. Diulang 3 kali oleh Nabi SAW. Maka kemudian Adi merespon ajakan Nabi SAW. Beliau mengatakan, Inni ala din. Saya sudah punya agama ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ana a'lamu bidinika minka. Aku lebih ngerti agamamu ketimbang kamu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Adi pun merespon, Anta a'lamu bidini minni. Engkau lebih ngerti agamaku ketimbang aku, kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Naam, alasta minar rakusiyah wa anta ta'kulu mirba'a qaumik. Bukankah engkau adalah salah satu firqah atau aliran dari aliran namanya Ar-Rakusiyah, yang mereka itu para pendeta-pendeta dan rahib-rahibnya menerima seperempat pendapatan dari pengikutnya untuk sebagai kompensasi surat ampunan dosa dan yang semisalnya. Engkau memakan harta dari pengikutmu, wahai Adi. Engkau bukankah kamu dari aliran tersebut? Maka dijawab oleh Adi bin Hatim, benar. Memang benar aku dari aliran itu. Ya, Kristen ini memiliki banyak sekte. Dan sekte-sekte itu sudah ada sejak dahulu kala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kurang lebih adalah 6 abad setelah naiknya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Fa'inna hadza la yahillu laka fi dini. Bukankah hal itu tidak halal bagimu di agamamu, memakan harta orang? Ya, memakan harta orang dengan tidak benar. Kemudian qala Adi,
Andi menceritakan, beliau menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum lagi menambahkan ucapannya, membuat aku pun tertunduk karena itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ya, Adi pun tertunduk ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi tentang agama yang dianutnya. Setelah itu Nabi SAW bersabda, Amma inni a'lamu man ladhi yamna'uka minal Islam. Sesungguhnya aku tahu apa yang menyebabkan engkau tidak bergegas untuk masuk Islam. Apa yang menghalangimu untuk memeluk Islam? Taqulu innamat taba'ahu dha'afatun nas wa man la quwwata lah wa qad ramathumul arab ata'rifu man hira. Aku tahu yang menyebabkan kamu enggan masuk Islam adalah kamu melihat pengikut-pengikutku. Sesungguhnya pengikut-pengikutnya Muhammad adalah orang-orang lemah, orang-orang yang tidak punya kekuatan, yang diserbu, dikelilingi oleh bangsa-bangsa Arab yang lainnya untuk mengalahkan mereka. Mereka dikepung oleh orang-orang Arab, mereka dimusuhi oleh orang-orang Arab. Maka kemudian Nabi SAW menyampaikan, Ata'rifu al-Hirah? Tahukah kamu Hirah? Ya, adalah satu negeri kuno, ya, negeri lama di daerah Kufah. Ya, sekarang ini, saat ini dikenal dengan nama Naisabur. Ya, nah, kata Adi, lam ara, saya belum pernah lihat. Waqad sami'tu biha, dan tapi aku sudah pernah dengar tentang negeri Hirah ini tadi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Fawalladhi nafsi biyadihi, la yutimmanna Allahu hadzal amr hatta takhruja adh-dha'inatu min al-hirati hatta tatufa bil baiti fi ghairi jiwari ahadin wa la yuftahanna kunuz Kisra bin Hurmuz." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah pasti akan memelangkan Islam ini. Allah pasti akan membuat Islam ini sangat kuasa dan sangat jaya. Sampai nanti akan ada seorang wanita yang pergi dari Kufah, dari Irak, dari Hira, dan dia pergi dari rumahnya menuju Mekah untuk tawaf keliling Ka'bah tanpa didampingi oleh siapapun. Artinya dia berangkat dengan penuh keamanan, tanpa ada khawatir dan takut dengan apapun dan siapapun. Wala yuftahanna kunuza Kisra bin Hurmuz. Dan sungguh harta-harta yang dikuasai oleh Kisra bin Hurmuz akan dikuasai oleh kaum muslimin. Maka Adi yang mendengar itu mengatakan, Kisra bin Hurmuz, yang kau maksud adalah Kisra bin Hurmuz. Kisra ini, Kisra Persia, adalah salah satu negara adidaya di zaman itu, sama seperti Kaisar Romawi. Ada Kaisar Romawi, ada Kisra Persia. Dua negara adidaya. Sama seperti Amerika dan Rusia misalnya. Ada dua negara adidaya yang seperti itu. Seakan ya, kalau di zaman ini Nabi SAW menyampaikan dengan kondisi yang tinggal di kota Madinah di zaman itu penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan istilahnya pasukan kaum muslimin tidak memiliki seragam yang sama, tidak memiliki panji yang tertata, mereka tidak memiliki persenjataan yang memadai dibandingkan dengan musuh-musuhnya dari Romawi dan Persia. Namun Nabi SAW mengatakan, dengan semua kesederhanaan ini, semua kelemahan yang ada pada diri kami, wahai Adi, kalau dengan bahasa sekarang saya akan mengatakan, nanti kamu akan melihat bahwa Donald Trump akan hancur dan mati dan kita akan kuasai mereka. Akan hancur kekuasaan Amerika dan kita akan tundukkan mereka. Kita akan kuasai. Dan harta yang dimilikinya akan menjadi bagian dari aset dakwah untuk berjihad dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini seakan-akan dengan bahasa seperti itu. Maka membuat Adi bin Hatim, Kisra bin Hurmuz, yang kau maksud Kisra bin Hurmuz pimpinan Persia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Naam, Kisra bin Hurmuz. Iya, Kisra bin Hurmuz akan dikuasai hartanya dan akan dibagi-bagi untuk kaum muslimin dan dipakai untuk modal jihad fi sabilillah. Dan Nabi menambahkan lagi, wala yubdhalanna al-malu hatta la yaqbaluhu ahad, dan harta itu akan sangat banyak. Harta itu akan sangat melimpah sehingga sudah tidak ada lagi orang mau menerima harta tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Melimpah ini karena tidak adanya orang fakir pada zaman itu. Dan subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa hal ini sebagaimana kata Al-Hafidh Ibnu Hajar,
itu terjadi mungkin kata beliau di masa turunnya Isa putra Maryam untuk kedua kalinya, atau mungkin itu terkait dengan apa yang sudah pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana disebutkan dalam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, ya, ketika menceritakan beliau menyebutkan dengan sanadnya bahwa di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz selama 30 bulan, beliau disampaikan di masa beliau bahwa beliau tidaklah memimpin selama 30 bulan ini kecuali membuat semua umat Islam menjadi sangat kaya raya. Membuat mereka sangat kaya raya. Sehingga ketika ada di antara mereka keluar membawa harta zakatnya untuk dibagi-bagi, dia pulang dengan harta yang masih utuh. Gak ada yang terima. Syukran, jazakallah khair, terima kasih. Kami berkecukupan seperti itu. Ya, tidak ada orang yang menerima zakat karena mereka sudah merasa cukup dengan itu semuanya. Dan juga di dalam riwayat kata Ibnu Hajar ketika menyampaikan hal ini, yang lebih rajih adalah apa yang sudah terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Kenapa demikian? Kalau di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan wala intalat bika hayatun. Kalau umurmu panjang, wahai Adi bin Hatim, kamu akan melihat apa yang aku sampaikan ini. Kamu akan melihat ada seorang wanita dari Hirah, dari Irak, berangkat sendirian dari Irak, masuk ke kota Mekah, tawaf keliling Ka'bah dan tidak takut siapapun. Kamu akan melihat hartanya Kisra dibongkar, diambil, dieksploitasi oleh kaum muslimin untuk perjuangan mereka. Dan kalau umurmu panjang, kamu akan melihat harta itu akan melimpah sehingga tidak ada seorang pun yang menerima harta tersebut ketika dibagikan. Apa kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu? Adi menyampaikan, "Fahadhihi adh-dha'inatu takhruju min al-hirah, fatatufu bil baiti fi ghairi jiwarin." Lak, kata beliau, aku melihat wanita itu. Aku melihat ada seorang wanita yang keluar dari Irak. Dia sampai ke kota Mekah. Dia keliling Ka'bah tanpa ada yang dampingi sama sekali. Aku melihat dia, kata Adi radhiyallahu anhu. Walaqad kuntu fi man fataha kunuza Kisra bin Hurmuz. Dan aku termasuk orang yang membongkar perbendaharaannya Kisra bin Hurmuz. Aku orangnya, kata Adi bin Hatim. Walladhi nafsi biyadihi. La takunanna thalithatu. La takunanna thalithatu. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala. Kata Adi bin Hatim, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Yang ketiga yang belum saya lihat, harta yang melimpah ini pasti terjadi. Karena itu sudah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adi memeluk Islam dengan apa yang disampaikan kepada beliau. Radhiyallahu. Adi radhiyallahu anhu menjadi seorang muslim yang sangat loyal dan setia. Menjadi muslim yang begitu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman dengan sangat kokoh, sehingga hal-hal yang bagi sebagian orang adalah sesuatu yang mustahil, tapi itu tidak mustahil bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang menurut sebagian orang itu adalah sesuatu yang apa mungkin seperti ini. Itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Bahwa sebagaimana Nabi SAW menyampaikan bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan pertama kali, baru kemudian Romawi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan banyak hal akan kemenangan dan kejayaan Islam. Termasuk juga kalian akan membunuhi Yahudi. Ya, dimanapun mereka berada, kalian akan bunuhi dia. Sampai dia sembunyi di balik pohon dan batu. Setiap pohon dan batu itu akan berkata, ya Muslim, ya Abdullah, inna min wara'il yahudu faktu, inna min wara'il yahud faktulu. Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah telah mensabdakannya. Tidak mungkin tidak. Pasti terjadi. Seorang muslim, seorang mukmin harus thiqah, percaya 100% terhadap kebenaran Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Beliau tidak bicara dari hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang menarik dari kedatangan Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, yaitu riwayat At-Tirmidzi di dalam jami'nya. Ketika Adi bin Hatim menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, aku datang menemui Nabi dengan di leherku aku berkalungkan salib terbuat dari emas, menggunakan salib yang terbuat dari emas. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, ya Adi, itrah anka hadzal wathan. Wahai Adi, buang berhala itu. Buang berhala itu. Ini menunjukkan bahwa berhala itu wujudnya tidak harus berupa bentuk patung, sosok makhluk hidup. Berhala itu bisa berupa simbol-simbol, seperti simbol salib. Itu adalah berhalanya orang-orang Nasrani. Dia memenuhankan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempertuhankan salib selain mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Adi, setelah itu beliau membacakan firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib dan tokoh-tokoh agama mereka, pendeta-pendeta dan tokoh-tokoh agama mereka sebagai arbaba min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka dijawab oleh Adi, amma innahum lam yakunu ya'budunahum. Ya, kata Adi bin awalnya, lasna na'buduhum ya Rasulullah. Kami nggak pernah nyembah mereka. Kami nggak pernah menyembah pendeta, rahib. Nggak ada ceritanya menyembah pendeta dan rahib. Kami tidak melakukan itu. Maka dijawab oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, walakinnahum, ya, amma innahum lam yakunu ya'budunahum. Walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluhu wa idza harramu alaihim syai'an harramuhu. Ya, kata Nabi SAW, memang ibadah secara langsung tidak, kata Nabi SAW. Tapi bukankah ketika pendeta-pendeta kalian menghalalkan sesuatu yang pada dasarnya diharamkan oleh Allah, kalian halalkan itu? Bukankah pendeta-pendeta kalian ketika mengharamkan sesuatu yang pada hakikatnya dihalalkan oleh Allah, kalian pun akan mengikutinya? Maka oleh Adi bin Hatim mengatakan, iya, memang benar demikian. Kata Nabi SAW, fatilka ibadatukum iyahum, itulah ibadah kalian kepada mereka. Kalian menyembah pendeta-pendeta itu di dalam menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Di dalam agama Nasrani, pada dasarnya babi itu haram. Ya, di dalam agama Nasrani, pada dasarnya babi itu haram. Karena Yesus nggak pernah makan babi. Tanya kepada setiap orang Kristen, apakah Yesus pernah makan babi? Yesus tidak pernah makan babi. Yesus dikhitan. Ya, namun kita melihat bagaimana mereka menghalalkan babi. Ya, mereka halalkan babi itu padahal Yesus tidak pernah makan babi. Dan bahkan di dalam ajaran yang dia yakini, yang juga diyakini oleh Bani Israel secara keseluruhan, para nabi-nabi yang bersama Nabi Isa alaihissalam, semuanya mereka sepakat bahwa babi itu haram. Sebagaimana orang-orang Yahudi meyakininya. Tapi kemudian mereka menghalalkan yang haram itu tadi. Dan mereka tidak ikut Yesus. Mereka ikut pendeta-pendeta mereka. Mereka ikut Paulus. Mereka ikut itu yang merubah-rubah agama mereka. Yesus dikhitan. Tapi ketika Paulus mengatakan bahwa tidak boleh dikhitan, percuma kamu berkhitan. Ya, orang yang dikhitan itu khitan rohani malah. Ya, maka mereka pun tidak berkhitan. Mereka tinggalkan syariat itu. Dan banyak hal lagi yang lainnya. Ketika pendeta-pendeta mereka, ya tokoh-tokoh pendeta mereka ini tidak mau menikah, mengharamkan nikah untuk diri mereka. Biarawati mereka mengharamkan nikah untuk diri mereka. Mereka mengamini dan mengikuti itu. Padahal agama mereka tidak mengajarkan untuk mengharamkan menikah untuk siapapun. Ya, untuk tokoh agama. Bagaimana tokoh agama? Orang-orang mulia yang ada di dalam silsilah Yesus memiliki sejumlah pasangan istri. Di dalam silsilah Yesus ada nama Nabi Ibrahim dan itu memiliki beberapa orang istri. Yakub memiliki beberapa orang istri dan itu adalah nenek moyangnya Yesus. Ya, Musa pun demikian, Daud dengan demikian seperti itu, Sulaiman, yang nama-nama ini ada di dalam nasab dan silsilahnya Yesus. Orang-orang yang bukan cuma sekedar menikah, bahkan berpoligami. Maka
ketika mereka mengatakan bahwa agama mereka mengharamkan poligami, yang mana? Di mana di kitab suci mereka mereka mendapatkan kesimpulan bahwa agama mereka mengharamkan poligami? Yang mereka bahkan mereka melegalkan hal itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu masuk Islamlah Adi radhiyallahu anhu. Memeluk agama Islam dengan baik. Dan suatu hari beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ayah, ya ayahnya, yaitu Hatim At-Tai. Hatim ini dikenal sangat dermawan, suka memberi makan kepada fakir miskin, suka memerdekakan budak, ya sangat dermawan, dikenal sangat baik. Maka Adi bertanya, ya Rasulullah, Inna abi kana yut'imul masakin wa ya wa ya'tiqur riqab. Fahal lahu fi dzalika min ajr? Ya Rasulullah, ayahku itu suka memberi makan kepada fakir miskin, suka memerdekakan budak. Apakah dia dapat pahala karena itu? Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna abaka arada amran faadrakahu. Ya, wa fi riwayatin fa'asabahu. Ayahmu dengan semua apa yang dia perbuat, dia menginginkan sesuatu. Dan apa yang diinginkannya sudah dia dapatkan. Maksudnya apa yang diinginkan oleh ayahnya Adi? Ketenaran. Dikenal sebagai orang dermawan. Dia sudah dapat. Popularitas dia sebagai orang yang dermawan sudah dia dapatkan. Pahalanya sudah dia rasakan di dunia. Jadi ikhwah fillah ini menunjukkan bahwa Allah tidak berbuat zalim kepada siapa. Bahwa seseorang walaupun kafir, ketika dia berbuat sesuatu ya karena memang orang kafir tidak memiliki harapan di akhirat. Dia harapannya di dunia. Maka apa yang dia harapkan di dunia dikasih. Maka sampai hari ini pun antum kita semuanya tahu bahwa ayahnya Adi bin Hatim yaitu Hatim At-Tai adalah orang yang dermawan. Sudah cukup sampai di situ. Dikenal sebagai orang yang dermawan. Nggak lebih, nggak kurang. Ya, dan itu menunjukkan hati-hati terhadap niat di dalam beramal. Ya, jangan sampai mengharapkan dunia belaka yang akibatnya di akhirat tidak mendapatkan jatah apapun dari amalan yang kita lakukan. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan Adi bin Hatim, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Adi bin Hatim, beliau menceritakan sekali waktu Umar bin Khattab di masa khalifahnya menemui mereka, ya, menemui sebagian tokoh dari sukunya Adi bin Hatim. Kemudian Umar bin Khattab memanggil satu demi satu dari utusan itu. Setelah itu menyebut nama mereka atau menanyakan nama mereka. Ketika Adi bin Hatim menghadap, maka aku pun berkata, kata Adi, Amma ta'rifuni ya Amirul Mu'minin. Wahai Amirul Mu'minin, apa kamu gak kenal dengan saya? Qala bala, ya saya kenal kamu. Aslamta idh kafaru, wa aqbalta idh adbaru, wa faita idh ghadaru, wa arafta idh ankaru. Kamu masuk Islam ketika kaummu, sebagian kaummu, orang-orang Nasrani tidak, ketika mereka kafir. Kamu datang menghadap ketika sebagian kaummu pergi meninggalkan, tidak mau bertemu dengan Nabi SAW. Kamu memenuhi janjimu ketika yang lainnya berkhianat. Dan kamu melakukan hal yang ma'ruf ketika mereka melakukan hal-hal yang munkar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Muslim juga dari Ali bin Hatim radhiyallahu anhu menyampaikan, aku menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar pun berkata kepada, Inna awwala sadaqatin bayyadat wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wujuha ashabihi sadaqatu tayyin. Jikta biha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pertama kali sedekah yang membuat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berseri-seri. Dan karena begitu senangnya wajah Nabi menerima sedekah itu, membuat para sahabat yang lainnya pun ikut berseri-seri wajahnya, adalah sedekah yang kamu bawa, wahai Adi. Sedekah yang kamu bawa menghadap Rasulullah SAW. Itu membuat beliau SAW sangat bahagia. Ini akhwafillah, kisah masuk Islamnya Adi bin Hatim radhiyallahu an, dan sejumlah kisah, sekelumit kisah tentang Adi radhiyallahu an. Ya, bagaimana beliau bertanya tentang ayahnya, yang di sini juga mengajarkan kepada antum, kepada kita semuanya, hati-hati di dalam berniat.
Jangan sampai niat tidak ikhlas yang ada pada diri sebagian kita, wal'iyadzubillah, berdampak kepada bahwa seseorang hanya mendapatkan dunia dari apa yang menjadi jerih payahnya yang seharusnya dia mendapatkan pahala di sisi Allah akhirat, namun dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan di dunia. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Barakallahu fiik. Silakan Kang Zee kalau ada Oh, yang ditanyakan. barakallahu. Oh, barakallahu fiik ya Ustaz Zona. Masya Allah, Adi Hakim ini sangat menginspirasi sekali. Dan tentu saja kita dapat belajar tentang niat yang ikhlas itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap amal kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap berbeda kita itu eh, diniatkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah memasuki sesi dua, ini sesi tanya jawab, dan insya Allah di sini sudah ada Akhi Tarmizi Al-Hashi yang sudah raise hand. Kami persilahkan. Dilanjut nanti setelah Akhi Tarmizi, kami persilahkan kepada Abi Yahya. Tafadhol Akhi Tarmizi. Terima kasih Kang Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan juga kesempatan kepada Pak Ustadz dalam Ya Rabb, berbagi ilmu ini. ya Rabb, ya Karim. Amin, ya Rabb. Izin bertanya Pak Ustadz, mohon ditambah ilmu kami. Ini tapi memang di luar apa namanya tema malam ini. Ya, Mengenai zakat Pak Ustadz. Apakah apa kami boleh menunaikan zakat untuk ponakan kami dari anak almarhum adik laki-laki seperti itu? Karena ya, apa ya mungkin yang pernah kami dengar-dengar ada pendapat kalau itu anak ponakan anak adik laki-laki, ada pendapat yang mengatakan itu eh, kewajiban penuh dari walinya. Jadi eh, tidak cocok untuk ditunaikan zakat, tetapi infak biasa. Tapi ada juga pendapat itu tidak merupakan kewajiban penuh dari walinya untuk nafkah sehingga masih boleh dizakatkan. Nah, ini yang mana yang lebih kuat apa namanya dalilnya begitu Pak Ustadz. Mudah-mudahan ilmu nah, kami tambah. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. barakallahu fiik. Keponakan tidak termasuk yang menjadi tanggung jawab pamannya untuk menafkahi keponakannya. Itu bukan menjadi tanggung jawab sang paman untuk menafkahi keponakannya. Karena bukan menjadi tanggung jawabnya, maka ketika sang keponakan ini dalam statusnya adalah orang yang berkekurangan, fakir atau miskin, kemudian sang paman itu mau memberikan nafkah, maka itu adalah sebuah ihsan, sebuah sikap baik sang paman terhadap keponakannya. Namun ketika dalam kondisi tertentu, sang paman tidak bisa berbuat ihsan dengan hartanya. Artinya harta kelebihan yang dia miliki. Mungkin dia bisa berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka dengan memberi zakat kepada mereka. Apakah boleh? Karena keponakan bukan bagian tanggungan yang harus dinafkahi, maka keponakan boleh untuk diberi harta zakat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khairan atas penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan Abi Yahya yang sudah raise hand, dan kami pun persilahkan kepada jemaah yang ingin bertanya melalui chat box, kami persilahkan. Tafadhol Abi Yahya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada pertanyaan mengenai materi yang Senin yang lalu, Ustaz, Nah, mengenai Bani Tamim ya. Karena kan mengenai apa? kemarin Bani Tamim ini kan Ya, masih keturunan Nabi Ismail gitu, Ustaz ya. betul. Kira-kira selain Bani Tamim ini ada nggak eh, kabilah-kabilah lain gitu yang masih punya darah yang tersambung kepada Nabi. Karena ini kan lagi rame-ramenya masalah nasab gitu Ustaz ya. Masya Allah.
Nah, nasab ya. Terus ada apa? Ada lagi yang semacam di Yordania itu menisbatkan apa nasab mereka tuh kepada Hashimiyah yang kalau nggak salah langsung katanya itu ke juga punya hubungan darah dengan Nabi Hashim itu Ustaz. Itu bagaimana itu Ustaz? Itu yang pertama. nah, Yang kedua, eh, Adi bin Hatim ini apa dari Kristen sekte mana Ustaz? Kan sebagaimana yang kita tahu kan di Arab Mekah Madinah pada zaman Nabi itu kan jarang ada sekte-sekte Kristen. Nabi jarang berkumpul apa berinteraksi dengan orang Kristen gitu Ustaz ya. Kebanyakan sama Yahudi gitu Ustaz ya. Itu kira-kira dari Kristen mana itu Ustaz? Apa dari yang Kristen Timur atau yang sekte mana gitu Ustaz? Itu aja Ustaz pertanyaan dari hmm. saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan yang pertama, apakah masih ada keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini? Jawabannya ada sampai hari kiamat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang juga disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah, "Kullu sababin wa nasabin munqati'un illa sababi wa nasabi." Semua sebab dan nasab itu pasti terputus, kecuali sebab dan nasabku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini disahihkan Syekh Al Albani rahimahullah di dalam silsilah as-sahihah. Dan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, juga dalam riwayat-riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang akhir zaman, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang Al-Mahdi, ya beliau menyampaikan bahwa Al-Mahdi itu dari keturunanku, min itrati, dari keturunanku, yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi, bahwa namanya akan sama seperti namaku dan nama ayahnya sama seperti nama ayah, Muhammad bin Abdullah. Dan kemudian Nabi SAW juga menyebutkan bahwa itu akan dari jalurnya Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib. Itu menunjukkan bahwa keturunan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma akan tetap berlangsung atau akan tetap ada sampai akhir zaman. Juga di dalam Sahih Muslim juga disebutkan dari Zaid bin Aslam radhiyallahu an, ketika ditanya tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh beliau bahwa kullu man hurrima alaihim as-sadaqah, bahwa semua yang diharamkan sedekah bagi mereka itu adalah ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man hum? Siapa mereka? Hum alu Abbas, alu Ali, wa alu Aqil, wa alu Ja'far. Bahwa mereka adalah keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, keluarganya Abbas, keturunan Ali bin Abu Talib, keturunan Aqil bin Abi Talib, dan keturunan Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana kita ketahui di dalam sejarah, dinasti kepemimpinan Islam setelah Khulafaur Rasyidin dipegang oleh dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah. Yang pemimpin pertamanya adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Terus turun-temurun seperti itu. Dan kemudian dinasti itu digulingkan dengan dinasti baru dari dinasti Bani Abbasiyah. Ya, dari dinasti Bani Abbasiyah. Dikatakan Bani Abbasiyah adalah karena dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Yang pastinya adalah dinasti Abbasiyah, termasuk juga keturunan Ali bin Abu Talib, termasuk keturunan Ja'far bin Abi Talib, termasuk keturunan Aqil bin Abi Talib. Semua mereka ini adalah Hashimi, dari keturunan Bani Hashim. Nah, itu menunjukkan bahwa dinasti mereka turun-temurun tetap ada sampai sekarang dan insya Allah sampai akhir zaman dari Bani Hashim. Yang artinya mereka itu tetap ada di antara kita. Namun ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah,
kita juga menyadari banyak klaim, banyak pengakuan, banyak penisbatan. Yang klaim pengakuan dan penisbatan itu, jika dicari benar atau tidak benarnya, akan mudah dibuktikan, akan bisa dibuktikan. Walaupun tidak mudah, ya, bisa dibuktikan walaupun tidak mudah dengan ilmu silsilah dan nasab, dan termasuk juga dengan metode modern yaitu tes DNA yang juga sekarang banyak diviralkan juga terkait dengan tes DNA tersebut. Yang itu juga salah satu sarana, salah satu cara untuk mengetahui keabsahan nasab sekelompok atau sebagian keturunan, apakah benar dia dari kerabat dekat Nabi Muhammad SAW, apalagi dari Bani Hashim atau bukan. Namun itu semuanya ikhwafillah di terkait dengan semua pertentangan dan perdebatan ini, itu semuanya tidak penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam dinul Islam Allah telah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa, bukan dari nasab, bukan dari silsilah. Ya, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan dari orang Arab dan bukan Arab. Tidak ada kelebihan satu dengan yang lainnya. Yang melebihkan adalah dengan ketakwaan. Maka untuk melihat orang-orang hebat dari kalangan Bani Hashim, terutama misalnya dari keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau keturunan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, atau keturunan Ja'far, atau keturunan Aqil, orang-orang saleh di antara mereka, mereka dikenal akan kesalehan dan ketakwaannya. Bukan karena sekedar keturunan orang hebat. Maka, kalau misalnya di zaman mereka, tingkat kesalehan dan ketakwaan mereka itu di bawah sebagian yang lainnya, maka mereka pun dengan sangat legowo untuk bersimpu dan duduk di majelis ilmu orang yang lebih alim dari mereka. Seperti dikisahkan dari Ali bin Husain Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abu Talib. Ya, Ali bin Husain bin Abi Talib, yang dikenal sebagai Zainal Abidin. Beliau seorang talibul ilmu. Beliau duduk di majelis-majelisnya para sahabat radhiyallahu anhum, dan itu tidak membuat dia merasa hina, walaupun dia adalah keturunan yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Husain bin Ali. Demikian pula dengan Ja'far As-Sadiq. Ya, ini Ja'far As-Sadiq juga dikenal yang seperti itu. Beliau sebagai seorang talibul ilm dan dikenal akan ketakwaan dan kesolehannya. Dan ditambah lagi ikhwafillah, ketika mereka di zaman itu sezaman dengan orang-orang yang soleh juga, yang jauh lebih soleh dari mereka, jauh lebih alim dari mereka, maka popularitas mereka walaupun dikenal sebagai orang soleh yang bertakwa kepada Allah, tidak membuat level mereka di mata umat di dalam hal menuntut ilmu, membuat umat itu mengejar-ngejar mereka dan meninggalkan yang lebih alim. Contohnya adalah Imam Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq rahimahullah sezaman dengan Imam Malik bin Anas. Sama-sama tinggal di kota Madinah. Tapi antum dan kita semuanya yang hidup di zaman ini, kita tahu bahwa mazhab Imam Malik bin Anas jauh lebih ma'ruf, lebih populer, lebih dikenal ketimbang mazhabnya Ja'far As-Sadiq. Kenapa? Karena memang umat tahu bahwa Imam Malik bin Anas walaupun tidak memiliki nasab itu, ya, tapi dia lebih alim tentang Quran dan Sunnah melebihi Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah jami'. Semoga Allah merahmati. Jadi merahmati semuanya. Jadi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, nasab ini penting nggak penting, ya. Nasab itu kata Nabi SAW, ta'allamu min ansabikum ma yasilu bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasab kalian yang dengan itu membuat kalian menyambung silaturahim kalian. Itu fungsinya ilmu nasab. Untuk mengetahui keluarga kita, kerabat kita, dan kita jadikan itu sebagai sarana untuk silaturahim. Nggak lebih dari itu. Namun jika hal itu mengantarkan kepada fakhrun bil ansab, bil ahsab,
wa ta'nun fil ansab, berbangga-bangga dengan nenek moyang yang hebat, yang ini dan itu, dan mencela orang lain karena nasab dan keturunannya, ini adalah sikap dan perilaku jahiliyah, bukan dari Islam. Maka dalam salah satu bait syairnya Ali bin Abu Thalib mengatakan, "Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha ana dha." Bukanlah fata, bukanlah seorang pemuda. Ya, tidaklah orang itu dikatakan seorang pemuda hebat kalau dia cuma bisa mengandalkan ayahku, ayahku, ayahku. Ya, bapakku si fulan, bapakku si fulan, bapakku itu bukan pemuda yang diharapkan, bukan begitu. Walakinnal fata man yaqulu ha ana dha. Pemuda sejati itu yang mengatakan inilah saya. Dia menunjukkan kiprahnya, dia menunjukkan perjuangannya, dia menunjukkan segala apa yang dia perbuat. Allah a'lam bishawab. Ini Afwan kalau agak sedikit panjang terkait dengan yang Iya. pertanyaan pertama. Ya, jadi nasab ini nggak terlalu, ya sampai segitu saja. Walaupun misalnya keluarga Bawazir termasuk yang sering diundang dalam nadwah pertemuan para ahlul bait dan keturunannya, tapi itu nggak penting bagi satu dengan yang lainnya untuk merasa bangga karena hal tersebut. Malah lebih bahwa hal itu menjadi beban amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa satu manusia tidak lebih baik di mata Allah dari manusia yang lainnya karena nasab dan keturunan, tapi karena iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Afwan karena agak panjang jawaban pertanyaan pertama, ana lupa pertanyaan keduanya. Pertanyaan kedua itu Eh, pertanyaan silakan tentang ya, tamim. pertanyaan kedua itu tentang ini Kristennya apa? Oh, Oh, Kristen. Kristen. Adi. Nah, Iya. alirannya Itu dari Adi. sekte mana Sekte itu ya. Dapat Ustaz? Iya. sekte apa? Disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat ini, disebutkan dari aliran Ar-Rakusi ya. Itu disebutkan di dalam kitab An-Nihayah, dijelaskan bahwa huwa dinun bainan Nasara wasabi'in. Jadi ini adalah salah satu sekte Kristen yang lebih dekat kepada Sabi'in. Sabi'in adalah orang-orang Kristen yang mereka itu eh, penganut Sabi'in ini adalah orang-orang Kristen yang bertauhid. Ya, orang-orang Kristen yang bertauhid. Mereka ini astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, anak agak lupa. Salah satu sekte Kristen yang cukup tua disebut sebagai pencetus agak sekte mereka ini dikenal dengan sekte Unitarian. Unitarian ini adalah sekte Kristen yang mentauhidkan Allah, ya, tidak menyekutukan Allah, tidak mengatakan Nabi Isa itu Tuhan atau jelmaan Tuhan, dan pencetus sekte ini dikenal di dalam sejarah Kristen disebut namanya adalah Arius, ya. Arius ini pernah disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah beberapa surat-surat beliau, ya, ketika beliau Nabi SAW mengirim surat kepada Heraklius, ya, di antaranya ketika kamu tidak mau masuk Islam, kamu akan menanggung dosanya irisiyin, ya, dhanbul irisiyin, dosanya para pengikut Arius, ya. Artinya orang-orang Kristen yang bertauhid, ketika mereka walaupun sudah bertauhid tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka berdosa dan mereka bukanlah Muslim, dan artinya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena hal itu. Allah a'lam bishawab. Baik. Ya, demikian penjelasan dari Ustaz Zuna Ali untuk pertanyaan Abu Yahya. Barakallahu fiku. So, selanjutnya kami persilakan kepada Umu Amr yang sudah resen untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari jemaah di Amerika dan Kanada. Silakan Umu Amr. Iya, Kang Zai, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz, materinya. Sepertinya harus banyak murojaah materi sirah Ustadz ketika nama dan tahun para sahabat atau sejarahnya diulang, jadi suka membingungkan. Iya, Masya insya Allah. Allah, benar. Ya. Ya Ustadz, ini ada dua pertanyaan tapi tidak terkait dengan materi hari ini. Mohon Ustadz bisa memberikan pencerahan. Yang pertama Nah, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa Assalamualaikum. hukumnya? Apakah bisa dikatakan haram atau makruh ketika seseorang ingin membeli atau memakai kaos yang di
kaosnya tersebut ada tulisan Allah, Arabic letter Ustadz, atau ayat Al-Quran yang Arab, pakai tulisan Arabnya. Misalnya ada ayat kursi dan ayat kursinya ditulis Arabiknya. Wallah, Allah Ana nggak juga tahu. ditulis Ya. Arabiknya. Ana tidak tahu, tapi Ana tidak setuju dengan hal tersebut. Ya, Ana tidak tahu hukumnya haram atau makruh menggunakan kaos yang bertuliskan Allah atau dengan huruf Arabnya atau juga apalagi ayat kursi dan lain sebagainya. Karena pakaian itu sesuatu yang dipakai kotor dan ditaruh di pakaian kotor, begitu ya, dan terkadang juga terinjak-injak begitu, ada di bawah. Yang ini tidak sepantasnya dilakukan terhadap nama Allah dan juga ayat-ayat Al-Quran. Ya, tidak sepantasnya terhadap nama Allah dan ayat-ayat Al-Quran untuk disikapi dengan cara yang seperti itu. Yang dipakai terkadang itu bercampur dengan pakaian, dengan keringat, dengan kotoran mungkin di tubuh kita, waliyahzubillah. Terkadang juga sebagian orang mungkin karena dengan pakaian tersebut dia menggendong anaknya yang masih kecil, masih bayi, yang mungkin ada najis di sana, maka najis itu terkena pada pakaian itu, ya, kencing dan lain sebagainya. Sedangkan di pakaian itu ada ayat-ayat Al-Quran atau ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Anas sendiri tidak tahu apakah hukumnya halal atau haram atau makruh dan sebagainya, tapi itu sesuatu yang tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan yang kedua Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan perlindungan buat Ustadz dimanapun berada. Ustadz, mohon nasihatnya bila ada kejadian seperti ini. Orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya, dua laki-laki, dan hibah ini sudah bersertifikat. Misalnya rumah sudah dibagi dua, tapi rumah itu masih ditinggali bersama. Kemudian anak laki-laki yang pertama ini ingin menikah. Si anak laki-laki ini pernah menikah dan punya anak. Kemudian ingin menikah dengan perempuan yang sudah punya anak juga dan ingin tinggal di tempat itu. Sedangkan di tempat itu atau rumah itu yang menanggung adalah ibunya. Masih ibunya karena si anak yang sudah bekerja tapi penghasilannya tidak memungkinkan. Akhirnya si ibu mengatakan tidak bisa tinggal di rumah ini kalau si anak laki-laki ini menikah dan bawa perempuan dengan anaknya lagi dari pernikahan si perempuan itu sebelumnya. Yang ditanyakan Ustadz, apakah si ibu bisa meminta anaknya itu tidak tinggal di rumah itu kalau tidak berkontribusi? Dan eh, pernah disampaikan seperti ini, anaknya marah karena anaknya merasa di rumah itu dia punya hak. Jadi apa yang bisa Ustadz nasihatkan dalam situasi yang seperti ini? Jazakumullahu khairan. Yang Anda pahami dari pertanyaan tersebut, jadi rumah itu dihibahkan kepada dua orang anak ini dari ayahnya dan ayahnya sudah almarhum begitu. Sepertinya ya Ustadz, karena tidak ada keterangan. Cuma di situ memang ibunya satu sama anaknya dua laki-laki tinggal di sana bersama. Ibunya tidak dapat warisan dari ayahnya. Eh, Tidak Tidak ada jelas. keterangan Ustadz. Iya, jadi yang Ya. jelas rumahnya memang udah dibagi habis, tapi ibunya merasa karena dia masih hidup, jadi dia masih berhak di rumah itu. Gitu. Baik, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau hibah itu disampaikan kepada kedua anak itu untuk menghindari ketetapan hukum waris, maka hibah itu batal, tidak sah. Artinya sang ibu mestinya punya hak dari rumah tersebut jika rumah itu adalah bagian dari harta waris, ya. Jika itu adalah harta waris yang artinya harta waris satu-satunya yang harta waris yang ditinggalkan oleh sang ayah untuk keluarga itu. Maka jika sang ibu tidak mendapatkan bagian dari harta waris itu padahal dia memiliki hak, ya, dari harta warisan tersebut, maka ketika sang anak mengiyakan hibah ini begitu saja tanpa memberi kepada haknya, maka mereka telah memakan hak harta waris tersebut. Yang mereka makan adalah hak ibunya. Dan karena sang ibu memiliki hak terhadap rumah tersebut, karena itu adalah rumah waris,
maka ibu itu berhak untuk menyampaikan yang seperti itu. Ditambah lagi sang ibu tinggal di sana, ditambah lagi yang diminta oleh sang ibu tersebut adalah menolak kedatangan anggota baru di mana dia ya seorang menantunya membawa anak-anak dari hasil pernikahan sebelumnya, yang harusnya seorang laki-laki yang dia itu menikah ya maka dia harus memiliki persiapan walaupun konteksnya adalah kontrak misalnya, nyewa rumah misalnya, tapi dia berusaha untuk mandiri dengan tinggal bersama keluarganya di rumah tersendiri, apalagi dalam hal ini dia bukan cuma berdua dengan istrinya tersebut, tapi dia memiliki anak-anak, apalagi anak-anak itu bawaan dari pernikahan sebelumnya, yang itu akan memunculkan ya berpotensi untuk menimbulkan masalah-masalah baru dengan ibu kandungnya, masalah-masalah baru dengan saudara kandungnya yang kebetulan juga tinggal di rumah yang sama. Allah alam bisawab, Anda melihat bahwa sisi madarat dari keputusan lelaki ini sangat besar ya, sangat tinggi dan sangat besar potensi madaratnya. Dan Islam mengajarkan agar kita menjauhi hal-hal yang menimbulkan madarat. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Di kasus yang keduanya Ustadz, karena propertinya ini ada yang lain, satu rumah itu kan di-split atau dibagi jadi dua ya Ustadz. Kalau si Ya. anak ini mau tinggal di rumah tersebut, jadi rumah ini udah bersertifikat atas nama dua anak, A dan B. Kemudian B ini mau tinggal di rumah tersebut bersama si A. Tapi si B ini juga membawa istri dan anak-anaknya. Tapi karena nantinya beban rumah tangga akan jadi semakin banyak, si A kan berarti lebih sedikit. Nah, ini sepertinya tidak mungkin terpenuhi. Apakah boleh bilang jangan ditinggalin kalau membawa anak dan istri? Padahal di situ rumahnya udah setengah-setengah. Bagaimana nasihat Ustadz dengan situasi ini juga? Artinya Allah alam bishawab. Kalau misalnya sudah dibagi dua secara sertifikat, mungkin juga segala hal yang terkait dengan biaya rumah tersebut sebaiknya dilakukan hal yang serupa. Misalnya jika tanahnya misalnya 200 meter untuk berpikir memudahkan, dibuat 100-100 misalnya dengan dinding pemisah yang signifikan yang memang benar-benar terpisah, ya satu rumah menjadi dua rumah benar-benar terpisah, dan juga dengan beban billing yang independen masing-masing terkait dengan listrik dan lain sebagainya. Dibuat seperti itu. Bukankah di kamar kos-kosan saja bisa dibuat dengan tagihan beban yang variatif sesuai dengan penggunaan kamar per kamar dari kos-kosan itu, apalagi satu rumah. Wallahu a'lam bishawab. Coba lakukan dengan cara yang seperti itu. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Masih Wajib. boleh satu lagi Ustadz? Silahkan. Iya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Salam. mohon nasihatnya atau pencerahannya ketika kita mendengar atau membaca bahwa salat suruh, eh, mungkin ini maksudnya gini Ustadz. Bila seseorang salat subuh kemudian stay di masjid sampai suruh, Iya. untuk laki-laki dia dapat pahala seperti menunaikan haji dan umrah. Kemudian ada yang mengatakan, kok tidak adil ya? Kenapa buat perempuan tidak ada? Bagaimana penjelasan yang bisa Ustadz berikan untuk masalah atau pertanyaan atau pernyataan yang seperti ini? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik wa jazakumullah khair. Nah, yang perlu dipahami, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Mustahil Allah menzalimi hambanya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak berbuat zalim kepada siapapun. Siapapun tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika suatu kebaikan dibukakan peluangnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hambanya, maka ada peluang yang berbeda bagi hamba yang lainnya dan bahkan bisa jadi tidak sedikit, artinya bisa jadi jauh lebih besar ketimbang apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada misalnya antara laki-laki dan wanita.
Sebagai contoh misalnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Bahwa sholat berjamaah itu pahalanya luar biasa dibandingkan dengan sholat sendiri. Kita tahu bahwa sampai 27 kali lipat. Namun bagaimana dengan muslimah? Ya, bagaimana dengan muslimah? Apakah sholat jamaah di masjid itu lebih baik atau sholat di rumah lebih baik? Jawabannya bagi muslimah, sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Bahkan tidak tanggung-tanggung sebagaimana di dalam Sunan Abu Dawud. Di sana disebutkan, qad alimtu annaki tuhibbina an tusalliya ma'i. Bahwa aku mengetahui bahwa kamu suka untuk sholat bersamaku, kata Nabi SAW. Namun, Nabi SAW menyebut, walakin sholatuki fi baitiki khairun. Namun sholatmu di rumahmu lebih baik min sholatiki ma'i fi masjidi hadha. Namun sholatmu di rumahmu lebih baik ketimbang sholatmu bersamaku di masjidku ini. Jadi, sholatnya seorang muslimah di rumahnya lebih afdal ketimbang sholatnya dia bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Bisa dibayangkan seberapa besarnya pahala sholat di Masjid Nabawi. 1000 kali dibandingkan masjid lain. Ya, kalau masjid lain 27 kali lipat, masuk ke Masjid Nabawi ditambah 10.000 kali lipat lagi. 27.000 kali lipat. Tapi sholatnya seorang muslimah di rumahnya lebih afdal ketimbang sholat di Masjid Nabi bersama Nabi SAW. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa kami para laki-laki ke masjid mentoknya 27 kali. Mentoknya 27 kali. Ya. Sedangkan sholat di masjid Nabi 1000 kali lipat ketimbang di masjid-masjid lain. Bukan cuma bicara subuh sampai syuruk, tapi 5 waktu. Sholatnya seorang muslimah di rumahnya lebih afdal ketimbang sholat di Masjid Nabawi bersama Nabi SAW. Kita kalau mau laki-laki mau sholat di Masjid Nabawi, ya kita nunggu haji atau umrah untuk bisa mendapatkan keutamaan itu. Dan untuk mengejar sholat di belakang Nabi sudah mustahil, Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah mustahil. Namun seorang muslimah mendapatkan keutamaan itu 5 waktu dalam setiap harinya. Dan bagaimana kita mengatakan, oh kok nggak adil bagi muslimah, kok banyak banget pahalanya dan jauh kita laki-laki untuk mendapatkan yang seperti itu. Tidak seperti itu. Dalam privilege untuk masuk surga untuk masuk surga dari semua pintu surga, nah, Nabi SAW menyampaikan, ayyuma mra'atin sallat khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'daha qila laha adkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Wanita manapun yang menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kehormatan dirinya, ya, dan taat kepada suaminya, akan dikatakan kepadanya, silakan kamu masuk surga dari semua pintu surga yang kamu mau. 8 pintu surga yang kamu mau. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, yahdikumullah slih balakum. Jika hal itu ingin dikejar oleh laki-laki, bagaimana caranya kita bisa masuk surga dari 8 pintu surga yang kita mau? Ini nggak gampang. Karena yang kita tahu pasti bisa masuk 8 pintu surga dari apa yang dia mau adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan kita tahu betapa hebat dan agungnya Abu Bakar radhiyallahu an yang tidak bisa disandingkan dengan sahabat-sahabat lain. Apalagi disandingkan dengan laki-laki di zaman ini atau di zaman-zaman setelah zaman para sahabat. Dengan sahabat pun tidak bisa disandingkan. Tapi Abu Bakar bisa masuk surga dari 8 pintu surga. Dan muslimah yang dia memenuhi 4 kriteria itu bisa masuk surga dari 8 pintu surga yang dia mau. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Itu menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di satu sisi yang menurut sebagian orang bahwa itu tidak adil, maka di situ Allah menunjukkan kemahaagungan yang luar biasa, kemahaadilan yang luar biasa. Dan pemberian pahala itu tidak konteksnya bukan adil nggak adil, tapi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bicara adil, berapa jerih payahnya dibayar sesuai dengan jerih payahnya, nggak boleh lebih-lebih. Kalau kelebihan dari jerih payahnya, 2 rakaat sholat sunnah dibayar lebih baik daripada dunia dan seisinya, emang seberapa besar effort kita
untuk melaksanakan 2 rakaat sunnah sebelum subuh sampai kompensasinya itu lebih mahal daripada dunia. Kalau kita appraisal dunia ini, berapa total appraisal dunia ini dan berapa besarnya, maka kemudian orang itu berhak mendapatkan kompensasi yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan bahwa babul ajar, bab pahala itu adalah babul fadl, adalah bab karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan bicara keadilan. Allah lebih-lebih di dalam memberi kepada hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ya Ustadz. Izin nanti di-share ke family Ustadz atas Ahlan jawaban wa sahlan. Ustadz. Ya, Ahlan wa jazakumullahu sahlan. khairan. Wa jazakallahu khairan. Baik, rupanya pertanyaan dari Amar merupakan pertanyaan terakhir pada kesempatan kajian malam hari ini, dan di chat box pun juga tidak tampak atau tidak terdapat eh, apa pertanyaan, begitu juga melalui WA tidak ada pertanyaan. Dengan demikian untuk sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, diakhiri. Sebelum diakhiri kajian, kami persilakan kepada Ustadz Ali untuk menyampaikan closing statement atau akhir kalam. Tafadhol Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah ya fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan yang akan datang masih terkait dengan datangnya utusan-utusan ke kota Madinah, ya, datangnya utusan-utusan ke kota Madinah, yang diantaranya adalah datangnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ya, beserta kaumnya ke kota Madinah. Nah, ini eh, utusan-utusan yang datang ini, sebagaimana memang kita telah kaji di awal, di tahun ke-9 itu dikenal dengan Amul Wufud, tahun utusan-utusan. Ya, banyaknya utusan yang datang untuk menyatakan keislaman mereka setelah mereka melihat betapa besarnya kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, ya, kepada seluruh umat manusia dengan memberikan kemenangan-kemenangan besar kepada kaum muslimin. Nah, di sini ya fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap kita yang membaca dan mengkaji sirah, kita mengetahui, kita mengkaji pasang surut, ya, dari kehidupan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua pasang surut itu menanamkan kepada hati dan jiwa, kepada setiap hati dan jiwa kita, bahwa seorang hamba tidak boleh dia putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa di mana dia mengalami keterpurukan di dalam hidup, jangan sampai menjadi sebab dia meratap dan menyesali hal-hal tersebut. Namun dia harus menyadari bahwa masa-masa itu ketika dia di dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bertauhidkan Allah, mengikuti kebenaran, maka itu adalah sesuatu yang hak yang harus dia syukuri. Namun, ikhwatan iman, yang harus dia ratapi adalah ketika dia merasa mendapatkan keberuntungan di dunia, ternyata keberuntungan itu di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun selama dia di dalam taat, walaupun terlihat dalam keadaan rugi dan terpuruk, dia harus tetap optimis kepada kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ikhwatillah. أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakallahu khairan kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafidhullah Ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Berikut juga telah menjawab satu demi satu pertanyaan-pertanyaan dari jemaah. Semoga kajian malam hari ini menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita, dan kita diberikan kemampuan untuk menceritakan kembali sirah Nabi SAW kepada buah hati kita, kepada putra-putri kita, kepada keluarga kita. Demikian akhir kalam. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafidhullah Ta'ala yang telah menyempatkan hadir, kemudian juga berbagi ilmu bersama jamaah Bumiku Mengaji. Dan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan Bumiku Mengaji, dan tentu saja kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Tadi sempat sampai 54 jemaah, ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Selamat beristirahat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Fik barakallah, hayakumullah.